Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend buat kita. Hari ini adalah Sabtu 14 Februari 2026, malam minggu dan Valentine Day. Happy Valentine, hari yang penuh cinta kasih dan penuh berkat dari Tuhan. Kita diajak untuk berbagi kasih, berbagi berkat di tengah kehidupan. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja memperingati peringatan wajib Santo Cyrillus, seorang pertapa, dan Santo Methodius, uskup. Cyrillus dan Methodius adalah dua bersaudara yang mengabdikan diri untuk mewartakan kabar sukacita pada bangsa-bangsa Slavia. Cyrillus lahir pada tahun 827 di Tesaloniki. Ia bersama dengan Methodius diutus untuk menjadi misionaris di Moravia, Bohemia, dan Bulgaria. Mereka meninggalkan negerinya, bahasa ibu mereka, serta kebudayaan mereka demi cinta kepada Yesus. Mereka melakukannya dengan suka hati. Cyrillus dan Methodius menciptakan abjad Slavia. Mereka menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja ke dalam bahasa Slavia. Oleh karena jasa mereka, rakyat dapat menerima ajaran Kristiani dalam bahasa yang mereka mengerti. Pada waktu itu, sebagian orang dalam gereja tidak setuju dengan penggunaan bahasa setempat dalam liturgi gereja. Mereka mengkritik dan mengecam Cyrillus dan Methodius. Kedua bersaudara ini dipanggil ke Roma untuk menghadap Bapa Suci. Mendengar penjelasan dari Cyrillus dan Methodius, Paus Adrianus II justru kagum dan berterima kasih kepada kedua bersaudara ini. Bapa Suci menyetujui cara-cara yang mereka gunakan dalam mewartakan iman dan bahkan mengangkat mereka berdua menjadi uskup. Cyrillus sang pertapa wafat sebelum ia sempat ditabiskan menjadi uskup. Sementara Methodius kemudian menjadi uskup dan wafat pada 14 Februari tahun 869. Ia dimakamkan di gereja Santo Clemens di Roma. Methodius kembali ke bangsa-bangsa Slavia dan melanjutkan karyanya selama 15 tahun lagi sebelum akhirnya wafat pada tanggal 6 April tahun 885. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat, happy weekend buat kita.
Biasanya yang ketempatan menjadi tuan rumah dalam acara-acara lingkungan, banyak yang berpikir, aduh ini jadi beban. Harus menyiapkan tempat, makanan, harus berbenah dan berbersih rumah, jadi beban. Namun ada yang istimewa di salah satu lingkungan di sini. Umat di salah satu lingkungan ini bekerja sama dengan tuan rumah yang ketempatan untuk menata rumah, juga untuk berbenah. Dan untuk acara makan bersama tidak menjadi tanggung jawab tuan rumah saja, tetapi tiap-tiap warga akan membawa makanan secara potluck untuk dimakan bersama dengan yang lain. Wah, ini hebat sekali. Bahkan sampai harus digilir karena semua pribadi tergerak untuk bawa makanan untuk dimakan bersama. Luar biasa. Sekira pengalaman persaudaraan dan persahabatan yang ada di lingkungan ini sebagai komunitas basis persaudaraan dan persahabatan yang indah dan sejati. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penggandaan roti yang dibuat Yesus kepada 4.000 orang. Sudah 3 hari orang banyak itu mengikuti Yesus. Dan ia tergerak oleh belas kasih untuk peduli kepada mereka dengan memberi makan. Namun Yesus hanya punya sedikit saja roti dan beberapa ikan. Sedang yang mengikutinya ribuan orang, mana mungkin dapat dibagikan dan membuat orang kenyang. Inilah logika matematis kita yang berbeda dengan logika Tuhan. Dari yang kecil dan sedikit, Yesus mengambil roti dan ikan yang tidak seberapa itu. Ia mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mukjizat terjadi. Mereka semua makan sampai kenyang dan sisa potongan roti yang dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh. Padahal yang makan ada sekitar 4.000 orang. Sungguh mukjizat itu terjadi ketika kita mau berbagi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, syarat untuk berbagi bukan karena kita berkelimpahan. Bahkan dari kekurangan pun, dari hal kecil kita dapat berbagi. Jadi jangan tunggu kaya dulu baru nolong orang, baru bantu orang. Apa yang kita punya walau tidak banyak, walau kita pun masih butuh, tetapi ketika kita bisa berbagi, pasti mukjizat bekerja, mukjizat terjadi buat kita semua. Selamat bermenung, happy weekend, happy Valentine buat kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.